Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini weekly reading general khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, sebelumnya saya minta maaf juga untuk Cancer dan juga untuk semua zodiak, bukan untuk Cancer saja. Di minggu-minggu sebelumnya saya tidak ada rilis ramalan karir ya, berhubung kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerja sama mudah lelah gitu ya, jadi membaca terlalu banyak kartu nggak sanggup saya gitu ya. Jadi semoga teman-teman sekalian bisa maklum, bisa ya mengerti lah gitu ya dengan situasi saya seperti itu. Semoga ini tetap bermanfaat buat kalian ya. Semoga ada nilai-nilai motivasi dari bacaan ini yang bisa membangkitkan semangat Cancer semakin positif. Oke, ambil yang cocok ya, diabaikan bila tidak cocok jangan dipaksakan. Oke, ada King of Cups, Death, the Emperor, Nine of Cups, the High Priestess, Ten of Swords, dan Temperance. Wow, ini kartunya seperti panggilan jiwa ya. Kamu seperti mendapatkan panggilan jiwa untuk lebih terkoneksi lagi dengan diri kamu, dengan jiwa kamu, dengan suara hati kamu. Ada masalah atau ada kekhawatiran, situasi, kondisi finansial kamu atau pekerjaan kamu yang sangat mengkhawatirkanmu gitu ya. Bisa jadi ini beberapa di antara kamu sudah ada yang kehilangan pekerjaan. Ya, ini tentunya membuat kamu jadi stres gitu ya, frustasi, kepikiran ke situ terus hingga nggak bisa tidur gitu ya. Ya, dan ini ibarat menarik kamu ya untuk kembali sujud terhadap Tuhan, memohon lagi ya, apa kira-kira petunjuk baik apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari masalah ini. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya untuk Ten of Swords ini lebih ke kekhawatiran ya. Belum terjadi tapi kamu khawatir hal buruk atau hal yang tidak baik terjadi di karir kamu atau keuangan kamu. Nah, kamu takut atau khawatir nih, ini akan mempengaruhi stabilitas kenyamanan hidup kamu. Ya, minggu ini adalah minggu yang sangat baik bagi Cancer untuk menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Ya, dan sepertinya kamu juga perlu ini menjaga pola tidur yang baik. Ini akan mempengaruhi kesehatan kamu nantinya gitu. Ya, namun kalaupun misalnya ada nih hal-hal yang membuat kamu khawatir di minggu ini, kamu tetap memiliki optimisme, memiliki semangat. Ya, ambisi itu masih tetap hidup di sini. Ambisi untuk sukses, memperoleh pekerjaan, jabatan atau kenaikan gaji ya. The Emperor di sini adalah seseorang yang sangat ambisius ya. Tapi The Emperor ini ya tidak akan bisa berhasil tanpa adanya rancangan kerja, perencanaan untuk apa yang harus kamu lakukan. Ya, ada schedule gitu ya. Ada aturan-aturan cara kerja atau cara main kamu di dalam berbisnis misalnya. Itu harus konsisten dia di sini, dan juga membutuhkan orang-orang yang bisa dia percayai, yang ngedukung jalan yang dia tempuh gitu. Nah, dia nggak akan bisa mencapai puncak singgasana kalau tidak ada tangan-tangan yang benar-benar care sama dia, benar-benar bisa dia percayai gitu ya. Ya, oke. Ada King of Cups. Saya lihat King of Cups di sini sepertinya ini adalah kamu gitu ya, atau bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang tampaknya tenang gitu ya, bawaannya nampaknya tenang ya, dan ini adalah bisa jadi ini adalah atasan kamu ya, karena energinya mature ini.
Bisa jadi ini adalah atasan kamu atau partner kerja kamu. Ya, saya belum bisa melihat jelas lagi ya mengenai ini. Saya akan buka di kartu kecilnya ya. Ya, intinya kalau di minggu ini untuk Temperance saya melihat Cancer sepertinya perlu untuk berkompromi dengan keadaan, kondisi, situasi, ya. Bisa beradaptasi dengan situasi semacam gitu. Mungkin beberapa di antara kamu sekarang dihadapkan pada kekhawatiran yang besar gitu ya. Ya, dan kamu sepertinya perlu nih untuk lebih peka dengan suara hati kamu. Ya, jangan dilawan dia, jangan ditentang gitu ya. Karena di sini untuk the bottom of the deck-nya ada Two of Swords nih. Ini Two of Swords ini adalah seseorang yang memiliki kekhawatiran yang luar biasa, pikiran negatif, butuh kedamaian hati nih. Kalau orang yang memiliki pikiran gelap gitu ya, kabut gitu ya, dia nggak bisa berpikir jernih. Mata ketiga atau mata batinnya nggak terbuka. Kalaupun misalnya ada ketukan dari suara hati, itu bisa nggak kedengaran. Ya, ada mimpi yang kamu dapatkan lewat tidur ya, atau pesan-pesan fisik, pertanda-pertanda itu jadinya kita nggak peka gitu, melihat atau membuat mengartikan makna dari pesan ini apa sih sebenarnya gitu ya. Bisa jadi kamu mendapatkan pesan ini untuk lebih waspada supaya kamu nggak kehilangan sesuatu yang berharga di sini gitu. Karena untuk Ten of Swords di sini ya, ini adalah kehilangan ya, kehilangan benda-benda berharga, bisa jadi pekerjaan atau uang ya, atau bisa jadi ini belum terjadi ya, ini bentuk kekhawatiran kamu saja. Ini kamu nggak pengen kehilangan pekerjaan kamu atau peruntungan kamu ya. Tapi apa yang harus kamu lakukan kan gitu, harus ada antisipasi kan gitu ya. Antisipasinya ya di High Priestess ya, terkoneksi dengan suara hati gitu. Tanya hati kamu untuk setiap tindakan yang kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu. Apa yang harus kamu ucapkan dulu gitu ya. Ya, kamu pikirkan dulu sebelum diucapkan gitu, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya ngelihat di sini untuk Cancer ya, ada Queen of Swords. Sepertinya ada beberapa di antara kamu yang mendapatkan pencerahan dari energi King of Cups ini nih. Ya, seperti yang saya katakan tadi ini ya. Ini adalah energi yang major. Ya, dia sifatnya tenang. Ya, dia bisa mendamaikan hati, nge-support juga. Bisa jadi ini pasangan kamu, orang tua, ataupun atasan kamu gitu ya, yang memberikan kamu pencerahan, arahan ya mengenai bentuk kekhawatiran kamu di sini. Ya, rasa frustasi kamu di sini. Ya. Bisa jadi kamu sudah kehilangan sesuatu yang berharga ya kan. Lantas kamu frustasi dan kamu mendapatkan pencerahan dari orang yang memiliki energi yang lebih dewasa dari kamu. Ya. Di sini saya melihat ya, ada justice nih ya. Justice ini adalah review. Ya, ini review secara detail untuk beberapa dokumen. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu nih ada yang akan bekerja di bidang tertentu. Ya, bekerja suatu tempat yang baru gitu ya. Cuman kamu sepertinya khawatir yang berlebihan di sini. Kamu khawatir kamu tidak akan berhasil di sana atau tidak bisa bertahan di sana gitu ya. Nah, sepertinya penting bagi kamu untuk nge-review ya, untuk nge-review setiap pekerjaan sebelum kamu memulai pekerjaan itu, supaya nanti bisa bertahan lama gitu ya pekerjaannya ya, atau tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran kamu memulai pekerjaan di lingkungan pekerjaan kamu itu gitu.
Ya, untuk beberapa di antara kamu ya yang udah kehilangan di sini, ya boleh kamu review lagi ulang. Kenapa bisa kamu kehilangan benda-benda berharga di sini? Kenapa kamu kehilangan pekerjaan? Jadikan itu sebagai evaluasi kamu untuk lebih berhati-hati ke depannya gitu. Ya. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu akan mendapatkan panggilan ya, interview gitu di minggu ini. Ya, ada Two of Cups nih. Ada pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kamu ambil. Ya. Ada semacam bentuk kerjasama yang akan terjalin antara kamu dengan partner kerja, bisa jadi, atau kamu yang ngelamar gitu ya. Ada semacam panggilan interview gitu. Cuman saya ngelihat di sini kamu seperti khawatirnya luar biasa gitu ya. Khawatir, aduh diterima apa enggak ya gitu, aduh bisa enggak aku bertahan di sana apa enggak ya gitu ya kan. Harus senantiasa di sini berdoa lah gitu ya. Coba dengarkan kata hati kamu gitu ya. Kalau saya ngelihat di sini ya, ketika kamu terkoneksi dengan suara hati kamu ya, ada keberhasilan. Bisa jadi ini beberapa di antara kamu ada yang akan menghadapi tes gitu. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan ini kamu harus melalui serangkaian tes gitu ya. Kadang tes ini butuh juga intuisi gitu. Apalagi multiple choice gitu ya kan. Ininya pertanyaannya gitu ya. Karena kita sebagai manusia ya nggak akan mungkin semua pertanyaan kita tahu jawabannya gitu. Bahkan ada malah topik bahkan kita nggak tahu itu apa gitu ya, hanya mengandalkan intuisi gitu. Iya, jadi penting nih di minggu ini untuk Cancer mengandalkan intuisinya gitu ya. Ya, supaya kekhawatiran kamu ini sirna ya. Dan kamu harus bisa ini beradaptasi dengan situasi lingkungan ya. Seberat apapun pekerjaan atau bidang yang kamu geluti sekarang, kalau kamu nggak mau kehilangan pekerjaan itu untuk sekarang ya, harus pintar-pintar lah beradaptasi itu, berkompromi dengan orang-orang di dalam ya. Jangan ibaratnya menentang gitu ya, atau bertentangan. Ibaratnya ambil posisi aman gitu ya. Harus pintar-pintar ini ngejaga diri gitu, supaya enggak ini ya, enggak masuk dalam bahaya, atau supaya bisa menyelamatkan diri dari situasi bahaya gitu. Semacam itu ilustrasinya ya. Ya, oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance-nya Cancer. Spiritual guidance Cancer, please. Bisa jadi ya, di minggu ini belum ada tesnya ya, masih semacam panggilan yang kamu dapatkan gitu ya. Tapi nanti waktu interview diterima nggak ya? Aduh, hasil tesnya bagus nggak ya gitu ya kan? Ada juga nih beberapa di antara kamu udah membuat lamaran gitu ya kan? Lagi menantikan panggilan nih. Jadi ada juga ini yang berpikiran seperti ini, aduh bakalan ditelepon nggak ya, dipanggil nggak ya, gitu-gitu ya. Ya, jangan mengandalkan situasi emosional. Mungkin kamu sekarang udah kebelet harus ada pekerjaan gitu ya kan. Tapi tenang gitu ya. Tenangkan hati. Ya. Coba kamu ingat-ingat kembali atau review bidang yang kamu lamar ini gitu ya. Ya, atau review lagi review lagi tes yang udah kamu jalani kalau kamu udah ngejalani tesnya gitu. Apakah kamu benar-benar bisa ngejawab? Apakah memang kamu benar-benar kompeten dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di mana yang kamu lamar gitu. Kalau iya, ya bisa jadi kamu diterima kan gitu ya. Karena di sini saya lihat Six of Swords ini berhasil selamat, ya kan? Berhasil selamat. Dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya, memiliki kemampuan untuk
mencari solusi ya. Kalaupun kamu misalnya kamu memiliki masalah di sini, kamu memiliki kemampuan untuk memecahkannya gitu. Selama ada keinginan untuk mengkoneksikan diri dengan intuisi. Selama kamu cerdik ya, bijaksana gitu di dalam bertindak. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan di minggu ini, bertindaklah dengan bijaksana ya. Harus dipikirkan matang-matang dulu sebelum kamu melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan sepatah dua kata. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Ada savings. As you consistently save for your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Iya. Perlu sepertinya bagi Cancer untuk menabung gitu ya. Ya, secara konsisten. Kalaupun misalnya pekerjaan kamu sekarang ini gajinya nggak terlalu banyak, tapi kalau konsisten kita menabung sedikit demi sedikit, ini kan lama-lama akan menjadi bukit gitu ya kan. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kehilangan pekerjaan atau kehilangan benda berharga, kita masih memiliki backup gitu. Ya. Jadi ini akan membuat kita merasa aman, nyaman kan gitu. Juga merasa percaya diri di dalam menjalani hari-hari. Kalaupun untuk sementara waktu kamu nggak memiliki pekerjaan misalnya, tapi karena ada backup tadi ya, kita nggak khawatir gitu. Ya, jadi saving itu sangat penting gitu. Ya. Okay, pay yourself first. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you'll have saving to invest in your present and your future. Wow, ini dia tadi nih kena kesini ya kan? Ya, setiap kamu gajian ya, buatlah itu setiap bulannya sebuah kewajiban gitu. Sekian persen ini memang harus untuk tabungan gitu. Ya, jangan pula ya kan kebutuhan style, kebutuhan untuk yang tidak penting kamu lakukan gitu. Ya. Karena sepertinya jangka panjang itu penting bagi Cancer ya. Karena ini nih, kamu memiliki ambisi atau plan yang sangat besar. Tentunya harus ada fondasi yang kuat juga. Ya, ada The Empress nih. Gitu. Kalau mau hidup stabil, ya, tidak ada frustasi, tidak ada rasa khawatir, ya, untuk kondisi atau situasi yang sewaktu-waktu bisa merugikan kita, harus ada saving. Ya. Kalau kamu nggak ada tabungan seperti yang saya katakan tadi ya, ini sama dia ya, saving di sini dengan pay yourself first. Kalau nggak ada tabungan dari sekarang kamu buat gitu, ya, akan terasa nanti ketika kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Disitulah nanti kamu melihat, wih, nggak ada uang nih sekarang. Sibuklah jadi sibuk cari pinjaman kan gitu ya. Lebih bagus sekarang sibuk bekerja, sibuk menabung daripada nanti kedepannya sibuk cari pinjaman kan gitu ya kan. Oke, yang ketiga, conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Ya, belilah benda-benda yang kamu butuhkan, bukan karena dibutuhkan oleh nafsu
atau karena mata gitu ya, kita jalan-jalan di mall gitu ya kan, nengok ini cantik beli, nengok itu cantik beli gitu. Nggak mikir ke depan bakalan ada pengeluaran yang lebih besar lagi gitu ya. Kadang kita mau gitu ya kan, bulan ini kan nggak banyak pengeluaran, udah habiskan semua gitu, padahal kita nggak tahu ke depannya ya kan, sewaktu-waktu ada keperluan yang mendadak gitu, atau bisa jadi kehilangan pekerjaan, kita mau pakai apa, backup ya. Jadi buatlah ini sebuah semacam disiplin diri untuk diri kamu sendiri, menabung gitu ya. Menabung itu, jadikan itu sebuah kewajiban setiap kali kamu dapat gaji tiap bulannya gitu. Ya, harus ada kesadaran di dalam mengkonsumsi barang-barang tertentu ya. Harus menjadi konsumer yang sadar akan apa yang kamu beli ya. Juga sepertinya penting bagi kamu untuk memperhatikan kesehatan juga ya di minggu ini ya. Kalaupun misalnya ada masalah nih yang kamu hadapi di minggu ini, tetap harus memperhatikan pola tidur supaya kamu bugar fresh. Kalau kita bugar fresh, seberat apapun masalah yang kita hadapi ya, intinya kita kuat dulu gitu ya kan. Kalau kita udah kuat, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan berusaha untuk mencari solusinya kan gitu ya. Ini dia untuk Six of Swords. Dia kan selalu nih berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar, menyelamatkan dirinya dari masalah atau dari hal-hal yang kamu khawatirkan akan terjadi. Jadi di minggu ini penting bagi kamu untuk peka ya. Saya nggak bisa mengatakan bahwa bakalan terjadi sesuatu yang nggak baik di minggu ini. Ini adalah kekhawatiran kamu nih. Sepertinya kamu dihadapkan pada situasi kondisi yang membuat kondisi finansial, keuangan, pekerjaan atau kehidupan kamu kurang stabil ya, goyang ini ya. Dan jalan keluarnya itu kamu dapatkan hanya di dalam diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang bisa menyelesaikan ini gitu. Rasa kekhawatiran kamu ini gimana caranya? Berdoa ya, tenangkan hati dan pikiran ya. Dan senantiasalah beradaptasi dengan lingkungan ya. Kalaupun ada lingkungan baru nanti yang kamu hadapi atau situasi yang tidak terlalu kamu inginkan, tapi cobalah untuk beradaptasi dengan situasi ini. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Cancer. Goodbye.